Informasi lainnya pemirsa, ancaman pidana bagi tindak perzinaan diatur dalam KUHP baru yang berlaku 2026 ini. Tak hanya menjerat suami atau istri yang berselingkuh, KUHP baru juga bisa menjerat pasangan lajang yang melakukan zina dan dilaporkan oleh orang tuanya. Dia jangan mikirin keluarganya, mikir hati kamu itu udah ditutupi sama tahu apa? Video viral beberapa waktu lalu, sepasang ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor digerebek anak kandungnya saat berduaan dengan wanita lain yang bukan istrinya. Kedua ASN merupakan kepala pengawas SD dan pengawas SMP diketahui telah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Sementara pihak pria diketahui masih memiliki istri sah. Bapak tuh PNS ASN. Ini rumah saya, Pak. Bukannya atas nama nikah, ini rumah saya, ini bapak. Iya, saya anak Bapak. Fakta ini membuat sang anak murka hingga nekat merekam perselingkuhan ayahnya dan mengunggahnya di media sosial. Kasus perzinaan atau hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan diatur dalam KUHP baru yang berlaku mulai tahun 2026 ini. Dalam pasal 411 dan 412 KUHP, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami istri bisa dipidana penjara 1 tahun atau denda 10 juta. Penuntutan harus dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi yang terikat perkawinan dan juga orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pasal perzinaan dalam KUHP baru tidak jauh berbeda dengan KUHP lama. Sama-sama hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri pelaku. Bedanya, dalam KUHP baru memperluas cakupan zina dari sebelumnya hanya untuk pasangan sudah menikah, kini juga bisa menjerat seseorang yang belum menikah. Tapi tetap harus dilaporkan orang tua atau anak pelaku. Pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri. Setelah diundangkan, pasal perzinaan masih menuai polemik. Pasal ini bahkan masuk dalam 11 perkara yang kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang dada lawannya dengan tendangan kungfu hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Akibat insiden ini, wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikatnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap. Mas Firman. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. Pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya diduga karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Akibat perbuatannya pelaku juga terancam sanksi pidana. Sekelompok anak muda di Jember berkonvoi motor ugal-ugalan hingga menendang pemotor lain. Sementara itu, seorang pemotor terekam kamera melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju Bekasi. Beredar video aksi sekelompok anak muda berkonvoi motor di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Tanpa helm, para anak muda ini juga berkendara ugal-ugalan. Bahkan salah satu dari mereka menendang pemotor lain hingga terjatuh. Akibat kejadian ini, 3 remaja luka-luka. Pihak Polres Jember yang telah mengetahui peristiwa tersebut memburu anak muda yang meresahkan itu. Video amatir yang direkam oleh pengendara mobil ini tampilkan seorang pemotor yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju Bekasi. Pengendara yang mengendarai motor matic ini diduga masuk ke dalam tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur. Diduga pemuda ini tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Pasalnya, di setiap akses masuk sudah terpampang jelas rambu larangan motor masuk tol. Aksi pengendara motor seperti ini sudah sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Hal tersebut cukup membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lainnya. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi penjabretan seorang pria pengendara sepeda motor terhadap pedagang nasi uduk di Jalan Sosial Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ibu-ibu pedagang nasi uduk ini dijambret oleh pelaku yang berpura-pura datang sebagai pembeli. Korban sempat mengejar pelaku hingga terseret beberapa meter. Namun perlawanan korban gagal hingga pelaku berhasil kabur. Korban mengalami kerugian senilai 4 juta rupiah yang merupakan hasil jualan nasi uduk dan tabungan milik korban. Pelaku diduga sengaja membuat korban sibuk dan merampas tasnya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, wajah pelaku terekam jelas sehingga bisa memudahkan polisi menangkap pelaku. Ugal-ugalan mobil yang dikemudikan wanita dikejar warga di kawasan wisata di Pangandaran, Jawa Barat. Mobil akhirnya berhenti setelah diadang polisi. Aduh, kabur lagi ya. Kabur lagi, gebukan ini kan. Warga berupaya menghentikan sebuah mobil yang diduga ugal-ugalan dan tidak melakukan pembayaran di sejumlah tempat di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Awas! Warga mengejar mobil yang dikemudikan wanita. Mobil akhirnya berhasil diadang oleh 2 polisi di sekitar kantor Kecamatan Pangandaran. Pengemudi wanita asal Bandung ini diamankan polisi agar tidak diamuk massa. Pengemudi beserta kendaraannya dibawa ke Mapolres Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pengemudi mobil mengalami depresi setelah ibu dan suaminya meninggal dunia. Mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan di kawasan pantai wisata Pangandaran. Pada saat ini kami dari Pamapta dan Satreskrim telah melaksanakan pemeriksaan awal, kemudian kami berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan dan Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan. Polisi masih memeriksa intensif pengemudi wanita tersebut. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi video viral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi wanita juga melakukan aksi berbahaya dengan melawan arus ruas tol Kunciran arah Bandara Soekarno-Hatta. Aksi pengemudi ini membahayakan di ruas jalan bebas hambatan. Ini dia pemirsa video amatir yang merekam aksi berbahaya pengemudi mobil hingga viral. Mobil melaju melawan arus di ruas tol Kunciran Batu Ceper, Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Awalnya mobil berhenti sebelum masuk gerbang tol Benda Utama kilometer 3. Tiba-tiba mobil masuk sebelum masuk ke area transaksi Gardu 7 entrance Benda, lalu berputar melawan arah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Petugas sempat berupaya menghentikan mobil, namun pengemudi tetap melaju. Aksi berbahaya ini pun terekam kamera pengendara lain.
Arogansi mobil pejabat kembali viral usai direkam warga. Di gerbang pintu ruas tol Cilandak Utama, mobil bernomor polisi RI25 nekat menyerobot antrian mobil. Polisi masih menyelidiki apakah plat kendaraan asli atau palsu. Macet, Pak. Iya. Inilah aksi tak patut dicontoh saat sebuah mobil luxury premium jenis MPV berwarna putih bernomor polisi kendaraan khusus RI25 berusaha menyerobot antrean di gerbang tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan. Video yang dibagikan oleh salah satu akun media sosial itu pun kini viral di jagat maya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun mengonfirmasi dengan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun petugas masih menyelidiki peristiwa tersebut perihal keaslian plat nomor dan waktu kejadian. Meski demikian, polisi menyayangkan aksi dari pelaku pengemudi yang menyerobot antrean itu karena hal itu berpotensi menyebabkan kemacetan di ruas tol. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.